Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Sabtu 31 Mei 2025. Pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 1, ayat 39 sampai dengan ayat 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria, Bunda kita sekalian, adalah teladan iman dan teladan kehidupan kita umat Kristiani. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bersama merefleksikan tentang teladan Bunda Maria yang berbagi sukacita iman dengan saudari sepupunya Elizabeth. Bunda Maria tidak menyimpan sukacita iman yang ia miliki untuk dirinya sendiri, tetapi ia berbagi sukacita iman itu bersama atau kepada orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kisah Injil tadi, kita dapat menyimak percakapan antara 2 ibu yang berbahagia, 2 ibu yang penuh dengan Roh Kudus, Elizabeth dan Maria. Maria melakukan kunjungan kepada Elizabeth, dan Maria yang telah mengandung Mesias tidak merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari Elizabeth. Maka ia yang harusnya dikunjungi oleh Elizabeth. Maria juga meninggalkan semua urusannya guna mengurus hal yang lebih besar ini, berbagi sukacita. Di sini kita belajar untuk bersikap rendah hati seperti Maria, tidak memandang status yang kita miliki, berani untuk menarik diri sejenak dari kesibukan-kesibukan kita untuk bergerak keluar dan mengunjungi orang yang membutuhkannya. Bukan sekedar mengunjungi, tetapi mengunjungi dengan membawa sukacita iman untuk orang yang dikunjungi. Saudara-saudari yang terkasih, kita belajar dari pertemuan Maria dan Elizabeth yang membawa kebahagiaan yang mendalam ini. Yang pertama, mereka bertemu untuk apa? Untuk berbagi kebahagiaan iman.
karena Maria membawa Yesus dalam rahimnya, dan ini membuat Elisabet dan Yohanes dalam rahimnya begitu bersukacita. Saudara-saudari yang terkasih, Elisabet mengucapkan selamat kepada Maria atas kehormatan yang diterimanya. Meskipun ia belum pernah mengetahui hal itu sebelum ini, ia mengucapkannya dengan penuh keyakinan dan kegembiraan. Ia berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan." Kata-kata sama seperti yang diucapkan oleh malaikat, karena memang demikianlah kehendak Allah mengenai menghormati sang anak, bahwa itu harus terjadi di bumi seperti di dalam sorga. Namun, Elisabet menambahkan sebuah alasan lagi, oleh karena itu, diberkatilah engkau sebab buah rahimmu. Jadi Maria layak memperoleh kehormatan istimewa ini. Elisabet sudah jadi istri seorang imam selama bertahun-tahun, namun ia tidak merasa iri bahwa Maria, saudara sepupunya yang jauh lebih muda daripadanya, yang dalam segala hal lebih rendah daripadanya, akan mendapatkan kehormatan untuk mengandung dalam keadaan masih perawan dan menjadi ibu Sang Mesias. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.